Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Holifatus Haireni yang akan menjelaskan materi terkait keperawatan paliatif. Jadi di PowerPoint kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan atau latar belakang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan definisi, tujuan, prinsip, dan mulai pelaksanaan perawatan paliatif. Selanjutnya ada asuhan keperawatan dan simptom manajemen. Next. Nah, ini yang pendahuluan atau latar belakang. Sekiranya kawan-kawan semuanya pasti sudah mengetahui ya apa itu paliatif. Paliatif merupakan suatu bidang keperawatan untuk menangani pasien yang menjelang ajal atau menjelang kematian. Jadi banyaknya jumlah penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada anak dan juga dewasa ataupun lansia, karena sekarang banyak sekali penyakit-penyakit seperti kanker, seperti penyakit-penyakit paliatif yang tidak hanya menyerang di usia tua tapi juga sudah banyak menyerang juga di usia dewasa. Karena gaya hidup yang tinggi, pola makan yang tidak terkontrol, pola makan seperti di luar sana yang banyak sekali mengonsumsi makanan-makanan tidak sehat seperti junk food, fast food, makanan-makanan cepat saji yang membuat banyaknya tingkat penyakit paliatif yang tinggi pada orang tua maupun dewasa di usia-usia bahkan yang masih muda. Selanjutnya ada penyakit kronik yang membutuhkan pelayanan paliatif seperti penyakit kanker, HIV/AIDS, cerebrovaskular, demensia, penyakit paru, dan lain-lain yang menyebabkan kebutuhan perawatan paliatif terus meningkat, tetapi masyarakat banyak yang belum tahu tentang perawatan paliatif karena tidak terlalu digemakan oleh baik pemerintah ataupun dari tenaga keperawatan, tenaga kesehatan itu sendiri. Karena kalau saya tanya terkait perawatan paliatif terhadap orang terdekat saya, mereka tidak tahu. Tidak banyak tahu lah apa itu paliatif. Yang selanjutnya ada memerlukan pelayanan komprehensif biopsikososial dan spiritual, bahwa ketika seseorang itu sudah masa menjelang ajal, kita harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi kematiannya. Dengan cara apa? Dengan cara mendukung spiritualnya, seperti mungkin kalau yang beragama Islam bisa sholat 5 waktu, yang beragama Kristen bisa difasilitasi musik atau lagu-lagu rohani sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga itu akan memberikan mereka hati yang tenang, hati yang ikhlas, rasa tulus dalam menggapai atau rasa tulus dalam menerima kematiannya. Terapi paliatif merupakan terapi aktif terhadap penderitaan stadium lanjut yang sudah tidak memberi respon terhadap terapi kuratif. Jadi ketika seseorang menderita penyakit, tidak melulu harus disuntik, harus ada mesin ini yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, harus dapat ini, kita bisa memberikan terapi dengan cara seperti terapi musik, terapi-terapi yang tidak menyakiti tubuhnya. Terapi-terapi yang mengurangi rasa nyeri tapi tidak menyebabkan rasa sakit yang berlebihan, seperti terapi murotal, terapi-terapi yang bisa menenangkan jiwanya. Perawatan paliatif, manajemen simptom, dan juga tata gejalanya nanti ada di bagian akhir. Lanjut, perawatan pasien paliatif, apa yang dapat dilakukan? Perawatan paliatif, apa yang dapat dilakukan perawat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien paliatif? Contoh, ini ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang kebijakan perawatan paliatif, bahwa perawatan paliatif itu merupakan suatu perawatan untuk mengurangi penderitaan atau memberikan kenyamanan. Selanjutnya ada keterangan lagi terkait keperawatan paliatif, pelayanan secara holistik, falsafah, pasien berhak mendapatkan perawatan yang terbaik sampai akhir hayatnya, mempersiapkan manusia sebagai makhluk holistik, pelayanan keperawatan komprehensif meliputi biopsikososial dan spiritual. Nah, jadi ini untuk pasien perawatan paliatif yang kita berikan itu ya memang
biopsikososial dan juga spiritual, memenuhi biopsikososial spiritualnya untuk menghadapi kematiannya. Selanjutnya, semua tindakan aktif guna meringankan beban penderitaan, terutama yang tidak dapat disembuhkan. Tindakan aktif yang dimaksud adalah antara lain menghilangkan nyeri dan keluhan lain, serta perbaikan dalam bidang psikologis, sosial, maupun spiritual. Prinsip kita bekerja secara profesional dengan hati dan juga iman. Tujuan dari perawatan paliatif itu sendiri ya memang sesuai dengan pengertiannya, mengurangi beban penderitaan pasien terhadap gejala yang timbul, meningkatkan kualitas hidup sesuai konteks budaya dan sistem nilai yang dianutnya, termasuk tujuan hidup, harapan, dan niatnya, mempersiapkan keluarga dan pasien dalam menghadapi penyakitnya sampai akhir hayat hidupnya. Ini ada tim perawatan paliatif, banyak sekali ya. Pasien atau keluarga, timnya itu ada perawat, psikolog, ahli gizi, caregiver, administrasi, dokter, terapis, dan rohaniawan, ada social worker-nya juga. Jadi kita semua sama-sama membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi kematiannya. Pasien juga ikhlas dan menerima bahwa kematian merupakan bagian dari kehidupan, dan keluarga juga menerima bahwa kematian itu pasti dirasakan oleh setiap yang hidup dan setiap yang bernyawa. Peran keperawatan dalam perawatan paliatif. Yang pertama ada bantuan untuk gejala fisik, bantuan untuk penderitaan mental dan isolasi sosial, mengurangi isolasi, ketakutan, dan kecemasan, mempertahankan pasien mandiri, dukungan keluarga atau kematian yang baik atau bermartabat. Tempat perawatan paliatif. Yang pertama itu ada perawatan paliatif di rumah sakit pastinya, ada rawat singkat, one day care, ada rawat inap. Mungkin kalau rawat singkat one day care itu seperti datang ke tempat-tempat terapi ya di rumah sakit. Biasanya kan ada klinik nyeri seperti itu. Lalu ada hospice, tempat khusus di luar RS, pengelola di luar struktur RS. Pelayanan paliatif di rumah, hospice home care, seperti tenaga kesehatan, keluarga terlatih, home visit, atau hotline service. Jadi terkadang ada yang bisa mendampingi pasiennya lah selama di rumah. Ini ada organisasi untuk melakukan perawatan paliatif, ada kelompok perawatan paliatif dibentuk di tingkat puskesmas, unit perawatan paliatif dibentuk di rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B non-pendidikan, instalasi perawatan paliatif dibentuk di rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A, tata kerja organisasi perawatan paliatif bersifat koordinatif dan melibatkan semua unsur terkait. Ini ada ketenagaannya seperti dokter paliatif, perawat, sopir, bahkan ada rohaniawan, lengkap ya. Selanjutnya ada jadwal kunjungan yang biasanya tertera, pelayanan paliatif 24 jam, kajian dan evaluasi, ada kebutuhan caregiver. Nah ini untuk perkembangan paliatif ya, dari tahun 1993 sampai tahun 2016, dan untuk saat ini bisa dilihat sendiri kenyataannya di lapangan seperti apa. Tapi kalau perawatan paliatif memang tidak terlalu banyak didengar oleh masyarakat. Mungkin dari pihak rumah sakit juga sering menggemakan perawatan paliatif untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Cuman kalau untuk masyarakat awam yang tidak punya anggota keluarga yang sakit, ya mereka belum tahu pastinya. Nah ini ada alur pasien masuk dan keluar rumah sakit. Bisa dibaca ya, bisa di pause. Ini ada flow chart of palliative care patient in emergency ya, di IGD. Ini ada emergency case in palliative care. Nah ini, jadi dia dikelompokkan kanker nyeri kanker, airway obstruction,
Ini bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Selanjutnya ada assessment tools in palliative care depth. Ini ada seperti kuesioner seperti itu. Nah, ini biasanya yang terkenal ESAS. Saya sering pakai ESAS buat askep saya. Ini ada kriteria-kriterianya untuk tadi ya. Nah, ini lanjut ada asuhan keperawatan. Ini bisa dibaca sendiri ya kawan-kawan. Meliputi pengkajian itu kalau di paliatif pasti ada spiritual, psikologis, ya spiritual psikologis, ada pengkajian. Pengkajian ini meliputi pasien dan keluarga, terus atau percaya, identifikasi dan klasifikasi kebutuhan, prioritas permintaan, estimasi pendekatan interdisiplin. 4 domain asesmen atau pengkajian perawatan paliatif. Domain 1 kesejahteraan fisik. Pasien terminal sering memiliki beberapa gejala. Gejala bervariasi dari setiap orang. Beberapa gejala fisik mudah dilaporkan oleh pasien, sementara yang lain sering memerlukan dorongan untuk menyampaikannya. Nah, ini ada tabelnya yang sering ditemui pada tahun terakhir kehidupan. Rasa sakit, kelelahan, pernapasan, bisa dikaji. Kesejahteraan sosial. Contohnya, nih, domain 3 kesejahteraan psikologis. Domain 3 ini masih lanjutan. Kesejahteraan spiritual, pastinya spiritual akan digali di perawatan paliatif. Ini diagnosa keperawatannya, kategorinya ada fisiologi, psikologis, perilaku, relasional, lingkungan. Diagnosa keperawatannya yang paling sering pastinya nyeri kronis ya, karena biasanya perawatan paliatif itu kan untuk kanker stadium akhir. Jadi nyerinya itu bukan lagi nyeri akut, teman-teman, tapi nyeri kronis. Untuk membuat askep perawatan paliatif dengan pasien kanker, perawatan paliatif itu pastinya yang keluar adalah nyeri kronis, bukan nyeri akut, karena nyerinya akan terus ada, tidak akan pernah hilang, karena memang penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ini ada hubungan interaksi sosial, gangguan proses keluarga. Untuk membuat askep paliatif itu, kita tidak menggunakan diagnosa seperti KMB ya, seperti semisal seperti hipotermia, seperti gangguan kadar glukosa darah, bukan seperti itu. Tapi perawatan paliatif kita lebih fokus ke psikologisnya, spiritualnya, biopsikonya, bukan melulu fisik saja. Jadi yang keluar itu diagnosanya seperti ini ya, hubungan interaksi sosial, gangguan proses keluarga, gangguan citra tubuh, dan juga pola copingnya bagaimana. Nah, ini ada risiko distres spiritual berhubungan dengan ansietas, ketidakmampuan coping keluarga. Ini ada intervensinya. Kita bisa menyesuaikan buku di SLKI ya, sesuai dengan standar kita. Ini ada implementasi. Nah, ini ada prinsip manajemen simptom. 1, untuk manajemen simptom tidak hanya kepada gejala fisik dan psikologis, tetapi semua gejala yang mempunyai dampak pada pasien, keluarga, dan lainnya. Yang kedua, evaluasi gejala secara menyeluruh. Pertimbangkan penyebab potensial, dampak dari gejala, dan kualitas hidup pasien. Yang ketiga, komunikasi efektif. Yang 4, perbaiki jika masih dapat diperbaiki dan tidak memperberat, contoh radioterapi paliatif untuk nyeri tulang metastase. Jadi kita perlu persetujuan dulu, karena kan pasti ada yang memberatkan ya, seperti kemoterapi. Kemoterapi itu kan ya dia untuk kanker ya, cuman kan ada efek samping yang sangat tidak aman seperti rambut rontok. Itu kan pasti nanti pasien akan mengalami gangguan citra tubuh ya pastinya, karena dia melihat bahwa tubuhnya berbeda dengan orang lain. Apalagi kalau perempuan yang seharusnya dia punya rambut panjang, tapi tiba-tiba pas kemo rambutnya pada rontok semua, bahkan kulitnya pun pasti kering. Sejauh ini di rumah sakit itu, pasien-pasien dengan kanker itu yang menjalani kemoterapi itu pasti kita mencari venanya agak susah, untuk menyentuhnya juga pasti agak susah. Ini ada lanjutannya.
psikososial, kita bisa mempersiapkan pasien dan keluarga, memberikan informasi dengan tepat dan jujur, melakukan komunikasi terapeutik, jadilah pendengar aktif dan tunjukkan rasa empati kita sebagai seorang perawat kepada pasien-pasien dengan perawatan paliatif. Identifikasi kualitas hidup pasien, identifikasi caregiver, support system, coping, mekanisme, dokumentasikan permintaan dalam perencanaan tindakan. Contoh, selalu memberikan lingkungan yang nyaman, memfasilitasi kebutuhan alat-alat, memastikan lokasi utama di rumah yang nyaman bagi pasien dan keluarga, antisipasi masa duka. Yang selanjutnya ada spiritual, motivasi pasien untuk mencari arti dan tujuan hidup, motivasi pasien untuk menyadari dan memahami penyakit dan kematian, tawarkan ke pasien atau keluarga untuk dirujuk ke ahli agama, spiritual, kerja sosial, atau konselor. Jadi kita menyediakanlah apa yang kira-kiranya pasien ini perlukan untuk spiritualnya. Kita bisa carikan guru yang bisa membimbingnya, seperti mungkin Pak Ustadz, Pak Kiai, yang bisa mengajarinya, supaya dia punya pegangan atau guru yang bisa membawanya menuju ke spiritual, tapi lebih gimana ya teman-teman, seperti lebih terarah lah ya, lebih terarah. Jadi kan kalau nggak punya guru, takutnya kita melakukan suatu hal yang ternyata itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Seperti kadang kan ada hadis-hadis yang palsu. Ketika kita memfasilitasi perawatan paliatif bagi pasien, kita juga punya guru yang memang benar-benar dia mengerti ilmunya secara baik dan juga pasti. Tadi ada nyeri ini paling digemukakan untuk pasien perawatan paliatif ya, karena memang mereka itu keluhan yang pertama itu pasti rasa nyeri, sehingga hidup mereka tidak terasa nyaman, mau kemana-mana juga tidak bisa karena nyeri, pasti alasannya nyeri dan juga nyeri. Kita bisa memberikan terapi, edukasi, obat analgetik yang bisa meringankan rasa nyeri mereka. Contohnya ini ada edukasi, mengkaji hilang ingatan karena penggunaan opioid, observasi kebutuhan pengganti opioid, observasi untuk mengganti cara pemberian opioid. Sesak napas, eliminasi mual atau muntah, aktivitas, perubahan posisi tidur. Biasanya kita rubah ya setiap berapa jam sekali, itu ada caranya sendiri. Mobilisasi, refreshing, mungkin bisa diajak keluar untuk melihat tanaman, melihat hewan, menikmati udara segar di luar. Perencanaan pada pasien menjelang akhir kehidupan, menjaga kebersihan mulut, biasanya banyak dilakukan di ruang hijau. Section jika banyak lendir, menjaga gangguan integritas kulit, mengurangi kecemasan pada pasien dan keluarga. Edukasi keluarga tentang tanda-tanda menjelang akhir kehidupan. Ini ada evaluasi SKI, kriterianya. Kesimpulan, pengkajian pasien, monitor pelaksanaan keperawatan, edukasi keluarga, support pasien dan keluarga, persiapkan keluarga dan pasien dalam menghadapi kematian, interdisiplin tim. Jadi itu semua yang harus dilakukan dari kita untuk pasien-pasien dengan penyakit atau kondisi terminal, perawatan paliatif. Nah ini ada pengkajiannya ya, perawatan paliatif. Untuk buat ASKAP pengkajiannya seperti ini teman-teman. Nah, lengkap ya dia. Oke, terima kasih ya teman-teman karena sudah menyimak hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.